Sekarang Allah membuka ceritanya mulai awal. Tadi itu kan kayak pengantar, ya dikasih backgroundnya sama Allah. Ini Yusuf, planning saya begini dan segala macam. Sekarang masuk story-nya. Lihat kata Allah SWT, laqad, kalimat yang menarik. Tiba-tiba Allah menggunakan dua penguatan sekaligus, takkid dua penguatan. Absolutely, no doubt at all. Kira-kira begitulah. Laqad, sungguh kata Allah SWT. Kana fi Yusuf, adalah di dalam Yusuf, ceritanya Nabi Yusuf ini, wa ikhwatihi, dan saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, ayat, bayangin, bukan ayatun tapi ayat, ada sekian banyak miracle signs. Bagi siapa? Bagi kita. Allah itu begini, dalam cerita ini nanti, saya mulai cerita sekarang. Dalam ceritanya ini ada sekian banyak petunjuk, ada sekian banyak hikmah, ada sekian banyak ibrah, ada sekian banyak wisdom, ada sekian banyak yang mengantarkanmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sekian hal yang membuat kamu makin dekat pada Allah, karena kamu akan dapat ayatnya Allah. Modalnya cuma satu. Apa modalnya? Lisa'ilin, keep asking. Bagi siapa dapat ayat? Bagi orang yang terus-menerus bertanya. As-sa'il. Kunci ilmu itu apa? Bertanya. Soal itu pertanyaan. Orang yang bertanya, sa'il. Lis-sa'ilin. Maksudnya bagaimana Ustaz bertanya? Bertanyalah terus dengan ayat ini. Apa ya maksudnya ayat ini? Kenapa Allah begini? Gitu. Kalau baca surat Yusuf. Dan nanti kita akan mendapatkan, oke, Allah begini mungkin. Tiap orang itu disuruh oleh Allah SWT. Kan itu Allah menyatakan ayatul lis-sa'ili, yang akan menjadi ayat bagi orang yang bertanya terus menerus. Itu maksudnya kalau kita baca Al-Quran, jangan diam, lakukan critical thinking, berdialoglah dengan Al-Quranul Karim, sensitiflah dengan ayat-ayat yang dipakai. Itu maksudnya agar kita dapat hikmahnya. Memang harus pondering ya. Kita melihat laut itu indah, tapi kalau kita kepingin hal yang lebih dalam, ya memang harus snorkeling, senang-senang kelihatan, senang. Tapi kalau kita bisa diving, wow, bisa melihat wow, gitu maksudnya. Kalau kita senang cuma di gurun pasir melihat indahnya, ya indah memang. Sama seperti orang membaca Al-Quran, indah lantunannya, kita sudah menikmati. Tapi bagi orang yang sudah snorkeling is lebih indah lagi daripada cuma duduk-duduk. Tapi bagi orang yang sudah diving, snorkeling, nothing. Diving yang keren ya. Saya tidak berani diving. Tapi begitulah kira-kira. Sama Quran itu begitu gambarannya. Dia tidak pernah berhenti memberikan hikmah, memberikan jawaban. Itu maksudnya Al-Quran itu begitu. Datangilah Al-Quranul Karim, carilah jawaban persoalan hidup kita melalui Al-Quranul Karim. Cari hikmahnya, buka Al-Quranul Karim, renungin, cari hikmahnya apa yang relate untuk kehidupan saya ya. Kira-kira begitu. Itu maksudnya ayatul lis-sa'ili. Ayatul lis-sa'ili. Il qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Masya Allah, kurang ajar keluarga ini. Il qalu, ingatlah, qalu, ketika 10 saudaranya Yusuf berkata, lihat kalimatnya. Kalau kita ini bikin statement atau melihat sesuatu, kemudian kita mau menyimpulkan sesuatu, ya, padahal kita belum tahu persis, itu namanya asumsi, ya kan? Kita melihat KH, naudzubillah, ya, berjalan berdua dengan Pak C di sebuah hotel. Siapa itu? Nah, kita nggak tahu, belum bertanya siapa kan segala macamnya. Tapi kemudian kita bikin assumption. Nah, pertama, orang itu pertama mesti bikin asumsi. Pertanyaan saya, kalau asumsi itu kalimatnya tidak butuh penguat. Orang itu kalau bikin asumsi, kayaknya sih, itu kalimatnya. Belum yakin, asumsi itu tidak melahirkan conviction, belum. Jadi mestinya orang itu start dengan kalimat yang memungkinkan untuk lahir doubt. Ini enggak, lihat kalimatnya, antik kalimatnya.
Dia langsung la Yusuf, lamnya lam taukid. Pasti Yusuf itu. Sungguh Yusuf itu. Ini apa artinya? Artinya Allah mau bilang orang ini 10 orang ini awalnya punya asumsi, bapak kayaknya lebih suka Yusuf deh. Iya ya, memang bapak iya ya. Iya bapaknya. Sampai asumsinya bergerak jadi conviction. Kapan conviction itu makin kuat? Ketika satu orang ditambahi lagi assumption, ini yang nanti kita sebut dengan post-truth era ya. Jadi kan sekarang ini apa yang dulu didengungkan oleh Hitler itu jadi benar. Kebenaran adalah kebohongan dikali 100 kali. Ulang aja terus. Akhirnya orang accept ya, sebagai kebenaran. Orang sekarang itu menarik. Kita ini masuk di zaman yang kita itu tidak terlalu mentingin fakta. Karena ini kan cara kerjanya orang psikologi ini, kurang ajarnya ya. Dia tahu, dia memainkan. Sebenarnya kan orang itu nyari yang objektif truth. Tapi yang menarik, kita sekarang digeser ke emotional truth. Dan yang menarik, orang itu kalau sudah kena emotional truth, dia mau dihantarkan fakta ya apapun yang objektif, tidak peduli dia. Karena dia sudah dimakan dengan emotional truth itu. Kita kasih proof, kasih evidence, no. Dia masih pakai konspirasi teori kemudian. Oh inilah emotional truth yang dia terima. Dari mana ceritanya? Itu dari neuroscientist ya, psikolog yang bekerja, neuroscientist bekerja sama political science. Jadilah kemudian ilmu yang sekarang berkembang itu dimainkan waktu Donald Trump. Kenapa Donald Trump menang? Post-truth. Memang dibikin begitu. Jadi dia melihat, dia sudah petain. Konsultan politiknya itu yang kurang ajar ya. Ini dia sudah petain, ini yang pro Donald Trump sekian, ini sudah die hard followers, tak mungkin berubah. Yang ini yang pro sekian, ini yang masih swing voters yang belum jelas begini. Oke, dia tahu karakternya. Ini ekonomi Amerika mulai turun, kesehatan mulai bayar, pendidikan begini, cari pekerjaan mulai susah. Apa penyebabnya ini? Di masyarakat rata-rata orang mulai mikir tentang ini gara-gara imigran, gara-gara orang asing, gara-gara Mat Saleh kalau di sini. Kan di Indonesia gara-gara China. Ya, dan segala macam. Jokowi komunis, serbuan asing dan segala macamnya. Dan segala macamnya terus sampai ini siapa imigran terbesar Meksiko. Terus kayaknya sama Islam. Itu dua yang dimainin. Yang dimainkan perasaan, bukan objektif terus. Tiap hari mulai dikampanyekan. Kita mau bangun tembok Meksiko, imigran mau kita stop. Dan orang-orang itu, ya benar ini, benar ini. Tapi, apakah benar memang masalah itu masalah imigran? Tidak ada orang yang mencari data benar. Apa benar kan memang benar masalah kita ini masalah imigran? Orang tidak peduli sekarang. Sementing kasih aja terus. Terus di media sosial di situ akhirnya masuk ke sayap sarafnya dia dan dia terima itu. Dan itu yang ya, semua sekarang orang sepakat kemenangan Donald Trump karena itu. Karena itu siapa yang biasanya yang menerima kayak begitu ya? Masya Allah, di Indonesia persis sama. Misalnya didengungkan bahwa kalau Jokowi menang maka komunis bangkit. Kalau Jokowi menang, Cina akan menguasai Indonesia. Dan itu terus ya hari. Tapi kita tidak peduli, tidak ada yang mencari data. Benarkah kalau Jokowi menang Cina akan menguasai? Apa buktinya? Objektif truthnya apa? Nggak ada orang yang peduli. Yang penting hubungin aja lah, cari data fakta, campurin begini, taruh di Instagram, taruh di Facebook, taruh di YouTube, terus kayak begitu. Dan orang kemakan. Sama juga yang dari sini, yang Prabowo pakai juga yang sini. Prabowo menang, nanti radikalisme Islam muncul. Wah, terus kayak begitu. Dan itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Al-Quran di surat Al-Kahfi. Salah satu ciri zaman akhir, fitnahnya fitnah apa? Fitnah ilmu, fitnah informasi. Orang Islam tetap harus stick pada objective truth. Jangan mau dipecundangi oleh konsultan politik yang kita bikin suasana dan segala macamnya. Itu maunya. Dan nanti menarik caranya Al-Quranul Karim. Lihat bagaimana kita mencari objektif itu, usaha.
harus serius. Jangan hanya berdasarkan emosi. Pokoknya begini, enggak. Lihat Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu, lihat penyelesaiannya bagaimana di zaman yang post-truth itu. Ya, menarik ya, Nabi Musa itu orang yang paling paham. Tapi kata Allah, enggak, ada yang lebih paham darimu. Ngapain terus ya mencari Nabi Khidir alaihissalam? Kata Nabi Khidir, obatnya cuma satu. Kalau you mau berguru sama saya, cuma satu saja syaratnya. Apa syaratnya? Sabar. Sama, di zaman yang penuh fitnah pengetahuan seperti sekarang, caranya cuma satu, sabar. Sabar memfilter informasi, sabar mencari mana yang benar-benar ada base-nya, mana yang baseless, dan segala macamnya. Itu obatnya. Nah, orang sekarang nggak mau. Kenapa? Karena semua serba instan. Ya. WA groups, ya, itu yang diterima sebagai kebenaran. Itu yang bahayanya. Kita ini hidup di zaman yang sudah kayak begitu itu. Kita hidup di zaman yang kayak begitu. Ya sama lah, dulu orang percaya kok mass weapon destruction terus saja diterusin sama George Bush. Percaya orang Irak mampunya, padahal nggak punya. Masya Allah ya. Kita udah masuk di zaman yang bagaimana lagi anak-anak kita, bagaimana lagi cucu-cucu kita, Masya Allah ya. Ada Pak Harap, apa-apa yang mereka hadapi jauh lebih berat lagi. Lihat kalimatnya, La Yusuf. Mereka udah convince sekarang. Jadi sudah jadi conviction. Awalnya asumsi, sekarang jadi keyakinan. Dari mana kita tahu? Dari kalimat yang dipakai, La Yusuf. Sungguh Yusuf. Wa akhuhu, dan saudaranya yaitu Binyamin. Ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh bapak kami. Ya, minna, daripada kami. Oke. Sekarang dia bilang Yusuf sama saudaranya dicintai. Wa nahnu usbah, padahal kami ini adalah usbah. Usbah itu satu kelompok yang kuat. Jumlahnya antara 8 sampai 10 orang. Riwayat yang lain menyatakan sampai 40 orang. Tapi yang paling kuat secara kebahasaan, usbah maksimal 10 orang. Dengan menyatakan nahnu usbah, itu untuk nunjukin kita ini 10 geng, 10 orang. Ini geng yang kuat. Maksudnya usia mereka, katakanlah kalau kita bikin kasaran ya, secara kasar, Yusuf kira-kira about 7 to 8 years old. Benjamin mungkin 1 to 2 years old. Benjamin bin Yamin sebenarnya, bin Yamin kanan, maksudnya orang yang penuh amanah, maknanya bin Yamin. Kemudian masuk ke bahasa Indonesia jadi Benjamin. Benjamin yang artinya jadi pelawak muda di Indonesia ya. Di komedian Benjamin S ya. Oke. Benjamin Netanyahu nanti anak sama namanya. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ay idh qalu la Yusuf wa akhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kami ini orang yang kuat. Usianya kira-kira di atas semua, kira usianya sudah pada katakanlah 17 sampai 25 tahun usia mereka. Maksudnya kata dia, mestinya kami ini loh yang lebih dicintai. Ini apa karakternya orangnya? Selfish. Pandangannya subjektif, egoistik. Kalau selfish sama egois ngumpul jadi satu, kemudian pendapatnya orang biasanya subjektif, udah tidak mau yang objektif. Mestinya kalau mau itu cari data yang objektif. Ini enggak. Dia asumsi itu kan sangat subjektif. Subjektifnya itu dia makin kuatin karena ketemu sama yang pada tidak suka, akhirnya subjektivism menjadi objektivism, dan dia yakin itu. Nah ini yang menarik. Wa nahnu usbah, kami sudah kami ini lebih kuat, kami sudah berumur, kami jauh lebih bisa menolong ayah kami. Kenapa ayah kami itu lebih cinta kepada Yusuf dan itu? Padahal gini ya, ini tidak hanya dihadapi oleh anak. Saya kasih case. Baru menikah, saya lah sebagai contoh untuk memudahkan. Saya menikah sama istri saya. Perhatian istri saya sepenuhnya untuk saya. Dia masak lah, dia minum lah, datang nemanin lah, malah kan punya anak dia. Saya harus punya anak, dia
Mungkin anak pertama masih perhatian dia, oke. Sekarang anaknya 5. Saya datang pulang kerja, saya bilang, Din tolong bikinin teh Din. Bentar mas. Bentar, dia pernah sama anak yang satunya 10 minutes 100 years. Saya lama, Din tolong Din, sebentar tinggal satu. Nyelesain setrika satu dia. Mulai di sini mangkel di sini tuh. Sebagai suami, saya udah capek-capek kerja, cari duit gini-gini, suruh bikin teh aja susah, yang minta ampun, sampai ketemu. Di sini keluar itu. Padahal itu subjektivisme saya. Tidak ada yang berbeda dengan perasaan cintanya istri saya sama saya sebenarnya. Nothing wrong with this, tidak ada masalah. Cuman sekarang dia banyak tanggung jawab. Saya tidak objektif, saya being subjektif. Tapi makin saya kuatkan itu, akhirnya lama baru selesai, saya udah tahan udah. Marah saya misalnya, marah bener, dipikirin sampai marah, tambah marah sini, ya. Pergi lagi ke kantor, di kantor punya sekretaris, oke, sekretari, ya. Duduk, assalamualaikum Pak Yahya, waalaikumsalam. Tea or coffee Pak? Sweet. Sound, kok beda banget dengan yang di rumah ya? Gitu. Setan masuk digoda kita dan segala macamnya. Lah coba bayangin kalau saya terus begitu, saya kemudian tidak saja subjektif, tapi saya kemudian melakini itu. Memang sih saya sekarang sudah berubah. Saya sudah bukan berasumsi, saya conviction sekarang. Enggak, kamu enggak seperti yang dulu sudah. Enggak, saya tetap paling kamu ada laki-laki yang lain. Padahal enggak ada. Laki-laki yang lain adalah anaknya. Yang kamu enggak sharing. Mestinya kamu yang dia capek sudah ngurus anaknya 5, dia segala macamnya. Mungkin dia mau bikin sendiri tuh. Mestinya kan begitu kalau kita biar objektif. Lihat apa yang dia lakuin. Jangan nurutin perasaanmu karena setan masuk di dalamnya. Berdiri, dia ngapain dia? Wajar gak dia kalau gak bikinin teh? Sedang ngapain dia? Dan segala macamnya. Kita gak objektif itu maksudnya. Kita subjektif. Itu orang tua saja bisa begitu. Apalagi anak-anak sekarang. Ini 10 anak. Biasa dimanjakan sekarang. Usianya roughly sama sekarang. Oke, mereka gak ada jealous di antara mereka. Sekarang lahir, usianya agak jauh sekarang. Yang satu 17 sampai 25 tahun, ini lahir anak baru 7 tahun dan 2 tahun. Dan memang dia look more beautiful, lebih tampan, dan memang dia butuh perawatan lebih. Gak ada yang salah dengan orang tuanya. Gak ada yang salah. Memang dia karena lebih kecil, dia disayang lebih, perhatiannya lebih. Yang sana dia sudah balik. Dengan menuntut yang sama seperti adikmu lagi, itu kan mestinya kalau objektif. Tapi dia enggak. Kalau satu mungkin dia masih mikir begitu. Sekarang 10 orang, memang iya. Jadi subjektivitasnya menjadi conviction. Itu yang dia sebut la Yusuf. Lah setan itu masuk di mana? Di subjektivisme. Dan itu kita harus hati-hati. Kalau mulai di sini bersama, mungkin itu coba cepat. Enggak. Saya mau cari datanya. Bener enggak? Kalau kita perturutkan itu, apalagi curhat, kalau bahasa orang Indonesia ya, terus kita bilang sama teman kita, saya pun, iya, istri saya juga begitu di rumah. Oke, so we have the same problem now. Memang begitu ya, mungkin makin kuat ya. Memang begitu. Yang satu bilang, enggak, istri saya enggak begitu. Anak saya 6 malah. Dia bilang, memang istri saya ini makin kuat, makin setan bisa begitu itu. Karena setan itu paling senang memisahkan suami dan istri. Karena itu yang halal dan ibadah, kalau bisa kamu cari cara yang halal. Itu maunya. Lah, ini lihat, itu terjadi pada Nabi Yusuf. Allah bercerita mulai dari awal, bibit bagaimana setan masuk ke kita. Dari mana itu? Dari jealousy yang melahirkan asumsi. Asumsi nanti bergerak menjadi conviction. Bahaya jealousy itu. Dan kita ini adalah makhluk yang biasa jealous.
Tapi jealousy itu sebenarnya alat juga untuk memperbaiki diri. Kalau kita bisa mengelola dengan baik kan gitu toh. Kalau tidak ada jealousy kita tidak bisa naik, tidak bisa develop our character, our potential, tidak bisa. Itu potensi yang diberikan Allah sebenarnya. Cuma kalau kita tidak menggunakan secara baik, hancur kita itu. Itu yang menarik dia. Wanahnu usbah. Lihat dari mana kita tahu mereka sangat convinced. Lihat ujung kalimatnya tambah gila. Inna abana, inna no doubt at all. Si inna sama dia. Abana, bapak kami. Kalimatnya keterlaluan. Lafi, lamnya lam taukid. Sungguh, inna sudah sungguh-sungguh, ditambahi la, sungguh-sungguh bapak kami fi dhalalin. Pilihan kalimatnya bukan begini, sungguh bapak kami sedang dhalil. Enggak, berada dalam kezaliman. Pakai fi itu ibaratnya orang itu berada di dalamnya. Dari sisi manapun dia telah berada dalam kesesatan. Wow, itu statement yang sangat keras, sangat kurang ajar dari anak kepada orang tuanya. La fi dhalal, belum selesai dikasih mubin. Allah karim ya. Bayangin anaknya kepada bapak. Itu yang disebut anak itu bisa jadi fitnah buat orang tua. Anak bisa jadi musuh buat orang tua. Ya, Quran itu menyatakan anak itu bisa macam-macam. Bisa jadi fitnah buat orang tua, bisa jadi musuh buat orang tua, bisa jadi rizki buat orang tua, bisa aduwwum mubin. Ya, Masya Allah. Kalau kita pikirkan, anak bisa jadi memberi syafaat buat orang tuanya, anak bisa jadi qurratu a'yun buat orang tuanya, tapi juga bisa menjadi begini, jadi fitnah, jadi fitnah. Nah, kita kalau sampai di sini, Ustaz, kenapa Allah kok tidak menjelaskan planningnya Allah kepada 10 saudara Yusuf? Kenapa kok hanya kepada Yusuf? Karena ini juga bagian dari planningnya Allah kepada 10 saudaranya Nabi Yusuf. Kenapa dia mengalami ini? Karena nanti dari sini 10 saudaranya juga jadi nabi nanti intinya. Masya Allah kalau kita pikir itu. Jadi kita pun meskipun mangkel di awal sama 10-nya ini, nanti caranya Allah terus sampai membuat hatinya jadi baik 10 saudaranya ini. Karena nanti ada ayat yang menyatakan wal asbat itu 10 saudaranya Nabi Yusuf yang Allah juga pilih menjadi nabi. Jadi nabi-nabi Bani Israel nanti ujungnya. Hatta meskipun dia berbuat salah, orang tua jangan kehilangan. Dan itu Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yakub nanti tahu Nabi Yakub itu kelakuan anaknya, tapi dia tidak marah-marah mengusir anaknya. Dan kemudian nanti kita yang beautiful ya, beautiful kan itu disebut dengan beautiful patient, sabar yang indah. Masya Allah, sabar yang indah itu top banget, top banget. Kenapa? Karena kita nggak usah ngapa-ngapain nanti kemudian. Dan kita memilih itu, memilih kesabaran yang indah itu. Karena nanti semua trik telah dilakukan oleh putra-putranya Nabi Yusuf ya. Tetapi seperti rumus dalam kriminologi ya, there is no perfect murder ya. Selalu nanti ada celah yang bisa kita melihat mana celahnya. Dan nanti dari anak-anaknya Nabi Yusuf kita dapat celahnya. Tapi seperti film nanti kita melihat semua plan itu plan secara indah. Makanya Quran menyebut dengan kaif. Plannya bagaimana nanti, meletakkan Yusuf di mana, sampai bagaimana dramanya, pakaiannya dikasih darah semuanya, ya. Indahnya, indah. Dan itu juga bisa dilakukan oleh anak-anak kita, oleh anak-anak kita. Jadi kalau kita baca begini, itu sebenarnya wah itu kan anaknya Nabi Yakub. Ustaz, saya tanya, siapa kita ini? Kita ini bukan Nabi Yakub. Kita ini orang biasa. Jangan dikira anak-anak kita tidak bisa seperti anaknya Nabi Yakub. Sangat potensial, lebih bahkan dari anaknya Nabi Yakub. Karena itu orang tua tidak boleh merasa aman. Tidak usah, anak saya sudah saya masukkan ke dalam madrasah Ustaz, anak saya sudah bisa Al-Quran Ustaz, insya Allah tidak akanlah berbuat yang enggak. Ini putranya Nabi. Ini orang-orang soleh. Bisa turn menjadi kayak begitu, turning into something yang Masya Allah kalau kita pikirin ya. Ini contoh, semua yang ada di dalam surat Yusuf itu contoh yang paling maksimal, yang tidak pernah kita bayangkan. Saya tanya, kalau orang itu mau selingkuh ya, kira-kira laki atau perempuan yang selingkuh itu? Laki lah. Perempuan jarang yang selingkuh. Nah, lihat satu.
Kalau perempuan mau selingkuh, kira-kira yang belum menikah atau yang setelah menikah? Kebanyakan orang melakukan perzinahan karena dia belum nikah atau sudah menikah. Belum menikah lah. Perempuan itu kalau sudah menikah, dia biasanya sudah settle. Tidak seperti laki-laki masih kelagapan aja. Perempuan enggak. Kalau perempuan sudah menikah, apalagi sudah punya anak, dia udah nggak mikir aneh-aneh. Ada sih sebagian kecil perempuan yang masih mikir kemana-mana, tapi rata-rata tidak. Perempuan kalau sudah punya anak, sudah di rumah, settle, dia udah gak mikir kemana-mana. Yang dipikir anaknya, sudah mikir bagaimana. Laki-laki tidak. Karena itu ada menyatakan memang laki-laki itu naturally polygamous, ya. Karena tetap aja, meskipun sudah punya anak keluar, jadi itu yang menarik. Lah, ini yang menarik. Satu, belum itu lagi. Ini perempuan sudah punya suami, dan kita lihat suaminya Masya Allah Perdana Menteri, kaya raya, dapat semuanya. Bisa nggak kita mikirin istrinya Tun Mahathir selingkuh? Dengan pikiran apapun tidak mungkin kita bilang. Kenapa? Semua CCTV melihat. Kalaupun dia selingkuh, semua channel akan meneram, perempuan hina dan segala macamnya. Orang mikir resiko itu rizki, tak mungkin. Kenapa kok bisa selingkuh? Karena tidak ada siapapun yang selamat dari nafsu amarah. Jangan bilang, enggak, saya insya Allah nggak bisa. Saya sudah hafal Al-Baqarah. No. Semua tetap rentan terhadap nafsu. Hatta ustadz sekalipun, hatta hafidul Quran sekalipun, hatta siapapun. Ini semua kisahnya di surat Yusuf, semua yang menurut bayangan kita nggak bisa. Allah bisa merubah. Gimana? Ya, tapi saya senang dengan surat Yusuf itu karena Masya Allah dia lebih dekat dengan kehidupan kita dan membuat kita ini positif terhadap apapun. Karena meskipun nanti semuanya kayak gitu, intinya semuanya menemukan jalan kebaikannya. Yang 10 anak Yusuf jadi Nabi, Yusuf jadi yang terbaik, Zulekha juga sadar, semuanya. Masya Allah, itu yang menarik untuk kita pikirkan. Karena itu Quran menyatakan best story. Ashanul Qasas, Ahsanul Qasas. Tapi dokter, saya membaca juga Ahsanul Qasas itu cuma dengan Al-Quran. Dengan? Al-Quran, maksudnya Ahsanul Qasas itu dengan Al-Quran sendiri. Saya kurang sepakat kalau itu karena Al-Quran itu isinya bukan qasas. Al-Quran itu isinya 3. 1 tauhid, 2 qasas, 3 ahkam. Jadi kalau mau disingkat, isi Al-Quran itu 3 saja. Ahkam, hukum-hukum. Yang kedua qasas, kisah-kisah. Kisah Nabi, kisah orang terdahulu, kisah macam-macam. Kisah negeri-negeri yang sudah dihancurkan. Yang terakhir tauhid. Semua yang berkaitan dengan tauhid, ma'rifatullah dan segala macam asma sifatnya Allah. 3. Kenapa Qul Huwallahu Ahad disebut dengan thuluthul Quran? 1/3 of the Quran, karena dia mengcover satu bagian dari 3 ini. Mengcover apa? Al-Ikhlas, tauhid. Dia tidak bicara ahkam, tidak bicara qasas. Karena itu dia disebut dengan thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Makanya saya mau khatam Ustaz Al-Quran. Bagaimana caranya? Baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Benar secara maknawi gitu. Karena dia cuma mengcover 1/3 of the Quran. Itu maksudnya. Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, Mother of the Quran. Kenapa? Karena dia tiga-tiganya ada. Tauhid ada di Al-Fatihah, ya, ahkam ada di Al-Fatihah, qasas ada di Al-Fatihah. Mana qasasnya Ustaz? An'amta alaihim ghairil maghdub waladhdallin. Itu kisah orang terdahulu. Memang simple, tapi dia merangkum semuanya, tiga-tiganya. Karena itu disebut dengan Ummul Quran. Ummul Quran. Kayak begitu. Jadi kalau Ahsanul Qasas kemudian Al-Quranul Karim, kesannya adalah Quran itu hanya qasas. Padahal Quran bukan kisah saja, ada bagian yang lain dari Quran. Gitu. Itu keberatan saya. Wallahu a'lam.